Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Intan Permatasari dengan NIM 222321150, Fakultas Tarbiyah dan Tadris, Prodi Pendidikan Agama Islam semester 2. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil ujian akhir semester Al-Quran Hadis. Adapun soal yang pertama yaitu hafalan surah pendek dari Ad-Duha sampai dengan An-Nas secara tatap muka, dan alhamdulillah sudah disetorkan kepada ibu. Selanjutnya soal yang kedua yaitu apa yang Anda ketahui tentang sejarah dan perkembangan hadis? Jelaskan dan berikan contohnya. Hadis merupakan sumber ajaran Islam kedua setelah Al-Quran. Ada beberapa kumpulan ucapan, tindakan, dan persetujuan dari Nabi Muhammad. Berikut ini adalah beberapa poin penting tentang sejarah dan perkembangan hadis. Yang pertama, pada masa Nabi, semasa hidup Nabi Muhammad SAW, para sahabat akan menghafal perkataan dan perbuatannya dan menurunkannya secara lisan. Beberapa sahabat juga menulis hadis, namun jumlah orang yang bisa menulis terbatas, sehingga catatan tertulisnya tidak banyak. Selanjutnya yaitu para masa sahabat. Setelah Nabi wafat, para sahabat terus mewariskan hadis secara lisan. Beberapa sahabat juga menuliskan hadis, namun tidak banyak beredar. Selanjutnya periode penerus. Selama periode ini, para sahabat Nabi mulai meninggal dan kebutuhan akan sistem memeliharakan hadis yang lebih terorganisir muncul. Para ulama mulai mengumpulkan dan menyusun hadis, dan koleksi hadis pertama tercipta. Selanjutnya yaitu periode ulama awal. Selama periode ini, ulama mengembangkan sistem verifikasi keaslian hadis. Mereka akan menyelidiki rantai perawi untuk memastikan bahwa hadis diturunkan secara akurat. Selanjutnya periode ulama atau akhir. Selama periode ini, ulama terus mengumpulkan dan memverifikasi hadis. Mereka juga mulai menulis komentar tentang koleksi hadis dan mengembangkan metodologi untuk menafsirkan hadis. Secara keseluruhan, pengembangan hadis melibatkan proses pengumpulan, verifikasi, dan pengorganisasian ucapan dan tindakan Nabi Muhammad secara bertahap. Proses ini dimulai selama masa hidup Nabi dan berlanjut selama beberapa abad setelah kematiannya. Koleksi hadis adalah sumber penting ajaran Islam dan dipelajari oleh para ulama dan orang awam. Selanjutnya soal yang ketiga yaitu apa yang Anda ketahui tentang teori studi sanad hadis, jelaskan dan berikan contohnya. Kajian teori sanad hadis adalah teori yang digunakan untuk mempelajari sanad dan matan hadis. Sanad adalah urutan orang-orang yang meriwayatkan hadis dari tingkatan sahabat hingga hadis tersebut sampai kepada umat muslim saat ini. Jadi, secara terperinci, berdasarkan beberapa rumusan, sanad adalah rantai penutur hadis yang terdiri atas seluruh penutur, mulai dari orang yang menulis hadis dalam kitabnya atau kitab hadis, hingga Rasulullah SAW. Contoh penggunaan teori kajian sanad hadis, yaitu ketika mempelajari hadis-hadis nabawi, di mana sanad menjadi bagian dari struktur hadis. Sebagai contoh, sanad dari hadis, janganlah sebagian dari antara kamu membeli barang yang sedang dibeli oleh sebagian yang lainnya adalah dikabarkan kepada kami oleh Malik yang menerimanya dari Nafi, yang menerimanya dari Abdullah Ibnu Umar bahwa Rasulullah telah meninggal. Selanjutnya soal yang terakhir yaitu apa yang Anda ketahui tentang teori matan hadis? Jelaskan dan berikan contohnya. Teori matan hadis membahas tentang kualitas dan kebenaran isi dari hadis Nabi Muhammad SAW. Teori matan hadis adalah teori yang membahas tentang bagaimana menilai kebenaran isi hadis, apakah hadis tersebut sahih, hasan, dan dhaif. Teori matan hadis juga berkaitan dengan sanad hadis, yaitu silsilah atau jalan yang disampaikan kepada matan hadis. Matan hadis, menurut bahasa berarti punggung jalan atau muka jalan, tanah yang keras dan tinggi. Sedangkan matan, menurut istilah ialah bunyi atau kalimat yang terdapat dalam hadis, menjadi satu isi riwayat. Secara terminologi, penelitiannya artinya pemeriksaan yang teliti atau penyelidikan. Sedangkan matan secara etimologi berasal dari bahasa Arab yang berarti punggung, jalan atau bagian tanah yang keras dan menonjol ke atas.
Contoh dari teori matan hadis yaitu ketika seorang ahli hadis menilai kebenaran suatu hadis dengan membandingkan matan hadis tersebut dengan sumber-sumber lain yang ada, jika matan hadis tersebut sesuai dengan sumber-sumber lain, maka hadis tersebut dianggap sahih. Namun, jika terdapat perbedaan antara matan hadis dengan sumber-sumber lainnya, maka hadis tersebut dianggap doif atau palsu. Adapun contoh matan hadis yang disebutkan dalam sumber, yaitu dikabarkan kepada kami oleh Malik yang menerimanya dari Nafi, yang menerimanya dari Abdullah Ibnu Umar bahwa Rasulullah pernah berlibur. Janganlah sebagian dari antara kamu membeli barang yang dibeli oleh sebagian yang lainnya. Baiklah, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan di video kali ini. Apabila saya ada kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.